I got the antidote. When you wave your pantyhose, sing the chorus, and it goes. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk sobat belajar semua. Semoga pada saat ini sobat belajar selalu dalam keadaan sehat dan tak kurang satu apapun juga, dan Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai kita semuanya. Nah, untuk video kali ini saya ingin mengajak sobat belajar semua untuk mendesain suatu jaringan router Cisco dengan menggunakan 3 router seperti ini. Saya saat ini menggunakan router yang bertipe 1841 dan kali ini kita belajar menggunakan metode atau mode settingnya pada router ini menggunakan RIP. Nah, di video-video sebelumnya saya berbagi dengan sobat pembelajar semua dengan mode statik ya, untuk jaringannya ini, membuat jaringannya ini agar terkoneksi 3 router ini, 3 jaringan ini bisa terkoneksi menggunakan mode statik. Bedanya apa sih mode statik dengan mode RIP? Nah, kalau mode statik itu jenis routing yang dilakukan oleh seorang admin atau pengelola jaringan yang mengkonfigurasi informasi tentang jaringannya yang dituju itu secara manual. Jadi kita menginputnya semuanya secara manual, tidak ada yang secara otomatis. Sedangkan kalau di mode RIP itu routingnya menggunakan protokol dengan algoritma distance vector yang menghitung jumlah hop atau count hopnya sebagai routing metric. Nah, jumlah maksimum dari hop yang diperoleh adalah 15 hop. Biasanya begitu. Secara teori seperti itu. Dan tiap RIP router saling tukar informasi routing tiap 30 detik. Itu yang saya ketahui. Mungkin sobat belajar bisa memberikan informasi yang lebih lengkap lagi. Bisa sobat belajar berikan di kolom komentar. Nah, untuk sobat belajar yang mungkin pemula, kenapa di sini saya memberikan laptop? Sekali lagi di video saya sebelumnya juga sudah saya jelaskan. Kemudian saya menggunakan kabel konsol untuk mengkoneksikan ke routernya. Nah, ini karena saya akan mencoba kembali menyeting router-router ini, 3 router ini menggunakan mode command line interface atau mode text. Nah, kita belajar mode text-nya. Jika nanti sobat belajar biasanya tanpa menggunakan laptop, biasanya diklik kayak gini, seperti ini, kemudian langsung dikonfigurasi di sini langsung secara grafis. Nah, saya akan mengajak sobat pembelajar ini semuanya untuk menggunakan command line. Kenapa saya menggunakan command line? Karena di dunia nyata sebenarnya kita menyeting sebuah router Cisco itu menggunakan laptop, tidak langsung di routernya, kemudian dikoneksikan menggunakan kabel konsol. Nah, silahkan sobat belajar yang mungkin belum paham apa itu kabel konsol, bagaimana bentuknya, saya akan bagikan link video saya di kolom deskripsi. Oke, untuk singkat waktu kita langsung saja ya. Kita menyeting dulu yang area 1, jaringan komputer area 1, kemudian nanti area 2, dan kemudian area 3. Bagaimana cara menyetingnya? Yang kita setting pertama adalah routernya dulu. Setelah terkoneksi seperti ini, kita buka di bagian laptop, kemudian kita klik desktop dan kita klik terminal. Nah, setelah melihat tampilan seperti ini keluar, kita oke saja. Ini sudah mulai tampilan dari mode tag-nya. Nanti mode tag-nya akan berbentuk seperti ini ya sebenarnya ya sobat pembelajar ya, kalau pertama kali.
Nah, dia akan bentuknya seperti ini kalau pertama kali kita buka mode tag-nya. Saya pinggirkan dulu supaya lebih terlihat. Akan tampil seperti ini, kemudian kita enter. Nah, kita enable dulu untuk mengaktifkannya. Saya di sini biasa menggunakan 4 karakter aja, kemudian saya tekan tombol tab, dia akan melengkapi dengan sendirinya. Kemudian kita enter enable. Setelah itu yang kita lakukan adalah mengkonfigurasi terminalnya. Perintahnya adalah config terminal. Nah, seperti ini sobat. Saya enter. Setelah itu yang pertama kita lakukan adalah saya akan menyeting Ethernetnya dulu. Saya akan nyeting Ethernet yang ke arah klien dulu. Nah, klien ini merupakan Ethernet yang FA00 atau Ethernet yang 00. Ini akan kita gunakan sebagai gateway. IP-nya 192.10.10.254. Ini rancangan yang saya buat. Kita lanjutkan. Saya pilih dulu interface-nya. Interface yang FA00. Kalau sobat belajar menggunakan interface yang 01, silahkan ganti dengan 01. Nah, di sini saya yang ke klien, saya gunakan FA00, interface FA00. Kemudian saya berikan IP sesuai dengan rancangan saya, IP address 192.10.10.254. Kemudian subnet mesh-nya prefix 24, yaitu 255, 255, 255 dan 0. Kita enter. Setelah itu saya akan aktifkan Ethernetnya yang tadinya secara grafik dia belum ada tanda centang di bagian Ethernetnya atau di on kan. Nah, di sini dengan perintah no shutdown, jadi dia akan aktif. Nah, status dari FA00 ini sudah aktif, terlihat dari tanda panahnya menjadi warna hijau, yang tadinya merah menjadi hijau. Kemudian kita enter. Setelah itu kita exit dulu, karena kita keluar dulu dari konfigurasi interface-nya. Setelah itu kita konfigurasi lagi untuk DHCP kliennya. Jadi klien nanti kita isi dengan otomatis, IP otomatis sesuai dengan rancangan saya di sini. DHCP-nya on, kemudian IP-nya 192.10.10.xxx sesuai nanti DHCP-nya berapa yang akan kita berikan. Nah, untuk membuat DHCP-nya kita harus membuat nama pool-nya dulu. Nama pool dari jaringannya dulu. Nah, contoh di sini saya buat IP DHCP pool. Nah, namanya kita sesuaikan dengan ini ya, area jaringan komputer 1. Saya kasih nama Jarkom 1, gitu aja, Jarkom 1. Dan saya enter. Nah, setelah itu kita tentukan networknya dengan memasukkan network ID-nya aja, network, kemudian IP-nya 192.10 atau 10.10.0. Subnet mesh-nya 255, 255, 255.0 atau prefix 24. Enter. Nah, ini adalah ringnya nanti, berarti dari IP 1 sampai dengan 254. Kemudian kita tentukan IP gateway-nya. IP gateway dari PC1 dan PC2 ini di area jaringan komputer 1, itu IP-nya berapa? Nah, di sini yang FA00 tadi ya, sobat pembelajar ya. Berarti IP-nya 192.168, maksud saya 192.10.10.254. Kita berikan perintah default
default routernya 192.10.10.254, dan kita enter. Ini IP gateway-nya. Nah, jika nanti terkoneksi ke internet, sobat belajar bisa memberikan DNS. DNS-nya, DNS servernya kita kasih tetap yang Google aja ya, agar biar terlihat perbedaannya. Yang mana IP gateway dan mana IP DNS. Di hasilnya nanti. Oke, kita enter. Nah, sampai di sini aja sudah cukup untuk membuat DHCP-nya bagi klien. Kita exit. Nah, kemudian kita konfigurasi juga sekalian untuk IP dari interface FA01-nya yang ke arah jaringan komputer yang kedua, jadi ke arah router jaringan komputer 2. Sekalian aja kita buat, perintahnya sama saja dengan yang pertama tadi, yaitu kita pilih dulu interface-nya, interface FA01. Di sini saya sudah menentukan atau merancang IP untuk FA01 yang ke arah jaringan komputer yang kedua, yaitu dengan IP 200.10.10.1 dengan prefix 29 atau subnetnya 248 ya di octet yang keempatnya. Nah, di sini kita berikan perintah IP kemudian address 200.10.10.1, prefixnya prefix 29 tadi 255 248. Enter. Nah, kemudian kita aktifkan line card-nya dengan perintah no shutdown. Saya enter lagi. Nah, kemudian sudah, hanya sampai sini aja dulu untuk memberikan IP. Kita exit. Tidak menggunakan DHCP sama dengan di klien tadi ya, beda ini caranya. Nanti kita modenya kita jadikan mode RIP. Nah, bagaimana caranya membuat RIP-nya? Mode RIP-nya kita memberikan perintah gini. Membuat RIP-nya hanya memberikan perintah router RIP. Kemudian kita enter. Setelah itu kita pilihkan networknya, network ID dari si klien, network ID klien atau gateway ini tadi, klien dengan gateway. Kemudian juga IP yang terkoneksi antara router 1, router jaringan komputer 1 dengan router jaringan komputer 2. Nah, di sini kan segmennya menggunakan 200.10.10.1 untuk FA01 pada jaringan komputer 1 dan IP 200.10.10.2 untuk jaringan pada FA01 router yang di area jaringan komputer 2. Maka kita masukkan dua-duanya dari klien jaringan komputer 1, network 192.10.10.0, dan yang kedua network 200.10.10.0. Nah, seperti ini sobat pembelajar. Hanya ini aja perintahnya, kemudian kita ketikkan exit. Kita exit aja lagi. Kita coba kan ya, kita coba. Yang pertama kita coba DHCP-nya tadi untuk kliennya dulu. Kita lihat hasilnya, apakah DHCP yang kita buat dari FA00 ini berhasil untuk klien.
kita klik desktop, kemudian IP configuration, kemudian saya klik DHCP. Nah, berhasil kita untuk IP di PC 1 jaringan komputer. Kita coba lagi ke PC jaringan komputer yang kedua ya, PC 2 jaringan komputer 1 yang ini. Kita aktifkan dulu untuk LAN card-nya, kita on kan. Kemudian kita langsung di sini aja ya, kita coba tidak perlu melalui desktop, langsung ke DHCP. Apakah dia dapat IP satu segmen kah dengan gateway? Nah, kita tunggu sebentar, kita coba statik lagi, kemudian DHCP lagi. Masih belum dapat. Coba di sini statik DHCP, komputernya belum on kayaknya. Nah ini, nah, biasanya kayak gini kalau berulang-ulang ya. Kita coba, mungkin karena tadi networknya belum saya aktifkan, jadi dia onnya agak lambat. Kalau defaultnya kita membangun tadi, biasanya kalau sudah kita ambil dari menu-menu bawah ini, kita pilih device-nya, biasanya dia networknya langsung on. Nah ini kita coba berikan perintah ping dari PC1 PC2, apakah dia sudah bisa terkoneksi. Ping 192.10.10.2 dari PC1 jaringan komputer 1 ke PC2 jaringan komputer 1. Nah ini sudah bisa, artinya sudah terkoneksi ini, secara lokalnya dia sudah terkoneksi. Kita lanjutkan hasil dari yang mode router mode RIP tadi ya, sobat belajar ya. Kita lihat apakah hasilnya sudah masuk. Nah sobat belajar, kalau tidak menggunakan kabel konsol, sobat belajar bisa membuat langsung di sini pas Ethernetnya, langsung masuk di sini yang perintah IP address tadi dengan subnet mesh-nya. Kemudian no shutdown ini adalah mengaktifkan on ini tadi, memberikan centang on. Sedangkan yang router RIP tadi, kita klik sini, nah hasilnya seperti ini masuk. Jika tidak diberikan perintah router RIP dan network tadi diberikan perintah network, dia tidak akan ada di sini, tidak akan ada isinya. Itu ya sobat belajar ya, yang kalau pas Ethernetnya tadi, server 01 nya seperti ini. Ini hasilnya. Nah sekarang kita setting lagi yang router pada router kedua atau router 1 pada jaringan komputer 2. Nah di sini kita putuskan dulu koneksi jaringannya kabel konsol ini ke router 1. Kemudian kita koneksikan menggunakan kabel konsol lagi dari laptop ini. Kita ambil RS232 dan kemudian ke kabel ke konsol dari router 2. Nah, untuk sobat belajar, ini saya tambahin LAN card ya. Kalau defaultnya biasanya cuma 2, FA01 dengan FA00. Nah di sini saya tambahkan LAN card 1. Di sini konfigurasinya menjadi FA010. Nah, di sini FA010. Nah, rancangannya kalau yang ke arah jaringan kedua, saya IP-nya menggunakan 200.20.20.1. Yang di sebelah ke jaringan komputer 1, Jarkom 1 itu 200.10.10.0. Atau di sini 2 IP-nya. Nah, kita coba sama ya dengan jaringan komputer yang area jaringan komputer 1 tadi. Kita menggunakan laptop juga, kita menggunakan mode tag, terminal lagi, kemudian ini muncul seperti ini, kita oke aja. Nah ini kalau yang pertama kali munculnya biasanya seperti ini sobat belajar. Kita enter aja, kita enter, routernya kita enable kan. Saya posisikan sebelah kiri ya sekarang ya, agak nampak yang di terduanya.
kita beri perintah enable, kemudian tab, hingga muncul lengkap di enable, supaya tidak terjadi kesalahan pengetikan saja. Enter. Kemudian setelah itu kita konfigur terminalnya. Muncul konfigur terminal. Enter. Nah, kalau sudah, kita konfigurasi dulu FA00 nya ya, FA00 yang ini maksud saya, yang ke arah klien. Kita konfigurasi dulu. Di sini saya merancang IP-nya 192.20.20.254. Perintahnya adalah kita pilih interface-nya dulu. Interface FA 00. Jadi kita berikan IP address-nya 192.20.20.254. Kemudian subnetnya 255.255.255.0. Kemudian kita aktifkan LAN card-nya dengan perintah no shutdown. Pas Ethernet dari 00 sudah aktif. Di sini keterangannya interface pas Ethernet 0 sudah up pada statusnya. Nah, sudah, kita exit aja. Kita exit dulu, kemudian kita buat DHCP untuk kliennya juga. Kita buat dulu IP poolnya, IP DHCP pool. Nah, tadi namanya Jarcom 1, sekarang yang Jarcom 2 untuk jaringan komputer yang kedua. Jarcom 2, networknya kita gunakan network dari Jarcom yang kedua juga, yaitu 192.20.20.0. kemudian networknya subnet mesh-nya 255.255.255.0. Nah, kita tentukan juga gateway-nya. Perintah dari pemberian gateway-nya adalah default route. Default routernya adalah 192.20.20.254. Kita enter. Kemudian DNS-nya, DNS routernya kita tetap sama, gunakan juga yang IP publiknya Google aja, 884 kali, kita enter. Kalau sudah, kita exit aja. Exit. Nah, ini pool dari jaringan klien, DHCP klien sudah aktif, tandai dengan panah hijau ini, panah hijau ke arah atas, ke arah router, ke arah gateway. Nah, sekarang kita buat lagi untuk mengisi IP dari FA 01 ya, FA 01 yang ini tadi belum kita buat. FA 01 yang ke arah jaringan komputer 1 kita isikan dulu. Kita pilih interface-nya dulu, interface FA01. Nah, kemudian kita isikan IP address-nya, IP address yaitu yang satu segmen dengan FA01 router 1, yaitu IP-nya 200.10.10.2. Kemudian netmesh-nya netmesh-nya 255.255.255.248. Traffic 29 tadi ya. Setelah itu kita beri perintah no shutdown. Kita aktifkan
network cardnya. Harusnya up. Nah, sudah ditandai dengan ini menjadi lampunya warnanya hijau. Yang tadinya merah menjadi hijau, sudah ada koneksi ini, sudah saling terhubung antar jaringan dari Jarcom 1 dengan Jarcom 2 router, Jarcom 1 dengan router Jarcom 2. Nah, kalau sudah, kembali lagi sobat belajar, kita isikan lagi nih. Kita isikan lagi untuk FA yang ke arah Jarcom 3. IP Jarcom 3, yaitu FA atau Ethernet pas Ethernet 010. IP-nya segmennya menggunakan 200.20.20. Nah, yang di sini saya berikan IP 1, IP yang pertama. Untuk private-nya sama aja dengan yang ke Jarcom 1 dan Jarcom 2 tadi. Nah, kita exit dulu dari interface yang ini. Oke, sekarang kita pilih lagi interface FA 010. Enter. Invalid interface type and number. Coba saya cek dulu. Maaf sobat pembelajar, ternyata ini yang saya pakai bukan yang saya pasang di router untuk area jaringan komputer 2 ini, bukan pas Ethernet ya. Yang saya pasang untuk ke arah area Jarcom 3 ini, jaringan komputer 3 ini bukan pas Ethernet ternyata. Saya salah memasangkan LAN cardnya. Ini yang saya pasang bukan jenis pas Ethernet, tetapi hanya Ethernet biasa. Bedanya pas Ethernet itu bisa sampai 100 Mbps, sedangkan saya pasang ini adalah LAN card dengan kecepatan 10 Mbps. Jadi Ethernet 010. Nah, jadi di sini saya bukan memberikan perintah interface FA, tapi saya berikan perintah interface Ethernet ETH 0 /1 /0. Nah, tidak apa-apa sobat belajar, nanti kalau sobat belajar ingin menggunakan pas Ethernet ya, boleh menggunakan pas Ethernet. Sedangkan di sini saya sedikit ada kesalahan, yang saya pasangkan bukan pas Ethernet tapi hanya Ethernet biasa. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita berikan perintah untuk memberi IP address. Kita berikan IP address di mana IP-nya tetap kita gunakan yang 200, segmen 200 ini ya, 200.20.20.1. IP address, kemudian 200.20.20.1 dengan subnet mesh prefix 29 255 248. Kemudian kita aktifkan LAN card-nya juga, walaupun di Ethernet tetap kita aktifkan LAN card-nya. No shutdown. Up. Kemudian kita exit. Langkah selanjutnya adalah kita memasukkan IP router RIP-nya ya, router RIP-nya. Jadi berikan perintah router RIP. Nah, di sini sobat pembelajar, yang kita masukkan untuk yang di area Jarcom 2 ini
ada 3 segmen IP yang harus kita input. Yang pertama adalah segmen IP yang jaringan ke klien ini sendiri. Yang pertama jaringan klien ini sendiri. Kemudian yang kedua adalah dari router ke arah router 2 ini, router jaringan komputer 2 ini ke arah router jaringan komputer 3. Kemudian selanjutnya adalah kita arahkan, kita masukkan juga IP segmen 200.10.10 ini, artinya yang dari arah router 2 atau arah router jaringan komputer 2 ke arah router jaringan komputer 1. Jadi nanti ada 3 segmen yang kita masukkan. Nah, kemudian kita masukkan seperti ini ya perintahnya ya, belajarnya hanya 3 aja, bedanya di sini aja. Network IP client yaitu 192.20.20.0, network ID-nya 0. Kemudian kita masukkan juga network segmen 200.10.10.0 dan juga network segmen 200.20.20.0. Nah, 3 ini yang harus kita masukkan ya, sobat belajarnya. Kita exit. Nah, kita cek dulu apakah sudah bisa. DHCP-nya sudah saya buat atau belum ya tadi ya. Kita cek aja deh. Kita cek dulu apakah sudah klien ini sudah mendapatkan IP DHCP-nya. Ethernetnya kita aktifkan dulu sobat belajar ya. Kemudian DHCP-nya static DHCP. Apakah sudah dapat? Masih belum dapat. Kita coba lagi static. Kita klik static, kemudian klik DHCP lagi. Sepertinya belum ya, belum saya buat ya DHCP fullnya ya. Kita buat aja ya DHCP fullnya. Kita coba dulu. IP DHCP full Telkom 2. Kemudian kita masukkan networknya yaitu 192.10.10.0 dengan subnet mesh 255.255.255.0 perfect 24. Kemudian IP gateway-nya router memberikan IP default router, IP gateway-nya yaitu 192, kemudian 20.254 dan DNS-nya 8888. Oke, sudah cukup kayaknya. Kita exit aja untuk konfigurasi DHCP-nya. Kita coba lagi. Untuk PC-nya sudah dapat. Nah, di sini sudah dapat sobat belajar. Sudah dapat IP-nya. Saya yakin konfigurasinya juga dapat. Nah, IP-nya sudah kita dapatkan. Di PC 2 jaringan komputer 2 ini memperoleh IP 192.20.20.1. Untuk PC 1 kita aktifkan juga
Coba apakah dia sudah mendapatkan IP juga. Kalau udah dapat, kita tunggu dulu, mungkin kita coba lagi di sini aja ya, biar lebih jelas lagi, lebih lengkap IP-nya. Nunggu up Ethernetnya kayaknya belum dapat. 169 itu belum dapat IP. Kita tunggu apakah dia sudah up. Sini sudah dapat. Nah, baru up ya, baru dapat IP. Agak lama ya sobat belajar ya. Jadi dari Ethernet yang kita up kan tadi, dari sini tadi baru diberikan perintah on, jadi agak lama. IP-nya didapat 192.20.20.3. Kita coba ping dari PC1 ini apakah bisa untuk terkoneksi dengan PC2 nya. Ping 192.20.20.1 ya tadi ya, PC2 tadi IP-nya itu tadi yang didapat dari DHCP nya. Nah, berarti sudah oke nih sobat, sudah oke. Mau dicoba ping juga ke gateway juga bisa, 20.20.254. Nah, sip, sudah oke, sangat oke ya sobat belajar ya. Kita tutup dulu. Nah, sekarang kita beralih ke area Jarcom 3 ini. Kita setting routernya. Kita cabut dulu, ibaratnya kalau di dunia nyata kita cabut dulu kabel konsolnya yang terkoneksi ke arah router jaringan komputer 2 ini. Kemudian kita pasang lagi kabel konsol dari laptop, yaitu RS232 ke arah router area Jarcom 3 ke konsolnya. Oke. Nah, siap. Ini tadi yang router 2 kita tutup dulu. Kita buka lagi terminal yang baru. Sekarang kita setting untuk router pada area Jarcom 3. Kita enter dulu, kita enable kan, kemudian kita konfigur terminal, kita enter. Nah, yang di sini ini Ethernetnya tetap ya, betul ya, FA01 kita pilih dulu seperti yang di router 1 dan router 2 tadi, router jaringan komputer 1 dan jaringan komputer 2. FA00 dulu ya yang kita setting ya. Kita pilih interface-nya dulu, interface FA00. Nah, kemudian kita beri IP address. Kita beri IP address seperti rencana semula. IP address yang saya buat adalah 192.30.254 dengan subnet mesh 255.255.255.0. Sudah, IP sudah dimasukkan. Kita input, kita aktifkan Ethernetnya. Kita no shutdown. Oke, up. Nah, agar tidak lupa seperti yang di router 2 tadi, kita buat DHCP-nya dulu. Exit dulu ya. Perintahnya kita exit dulu. Kita buat IP pool dulu. IP DHCP pool Jarcom 3. Nah, DHCP pool untuk Jarcom jaringan komputer 3.
kemudian network ID-nya, network untuk network 192.30.30.0. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Oke, ini sudah. Kita buat jaringan ini, kemudian kita tentukan gateway-nya juga. Default routernya 192.30.30.254 untuk gateway-nya, dan DNS-nya tetap sama, kita gunakan yang IP publicable juga. Sudah selesai, kita exit dulu. Nah, sekarang sekaligus saja kita konfigurasi untuk IP FA01. FA01-nya ini kita berikan IP untuk FA01. Kita pilih dulu ya interface-nya ya, interface FA01. Kita berikan IP address, kemudian IP-nya tadi menggunakan segmen 200.20.20. Nah, IP yang router pada jaringan komputer 3 ini adalah, rancangan saya adalah IP-nya 2 dengan subnet mask 255.255.255.248. Oke, sudah, IP sudah masuk, sudah saya input. Kita berikan, aktifkan Ethernet-nya. Nah, sudah aktif. Di sini ada segitiganya warna hijau, artinya sudah terkoneksi. Nah, yang belum adalah kita menginput router RIP-nya ya, router RIP-nya lagi. Nah, untuk router RIP-nya yang dimasukkan nanti adalah jaringan lokalnya ini sendiri. Network ID-nya tadi 192.30.30.0. Kemudian segmen yang satunya adalah segmen dari IP yang terkoneksi dari router jaringan komputer 2 dan jaringan komputer 3, yaitu networknya 200.20.20.0. Oke, kita konfigurasi dulu ya, kita exit dulu. Kemudian kita kasih perintah router RIP. Kemudian networknya kita masukkan network lokalnya dulu, IP lokalnya 192.30.30.0, dan yang kedua segmennya yang antar router, network antar routernya network 200.20.20.20.0. Cukup sobat belajar ya, kita exit. Sekarang kita uji coba nih, kita uji coba apakah ketika jaringan ini bisa saling terkoneksi. Saya exit dulu semuanya ya, saya exit ini. Yang pertama kita lakukan PC1 belajar COM 3 ini, kita dapatkan IP dulu, IP DHCP nya apakah sudah bisa didapatkan. Kita aktifkan dulu Ethernetnya, kita tunggu sesaat, kemudian kita klik DHCP. Apakah dia sudah memperoleh IP? Masih belum. Oke, kita kembalikan lagi, kita off-kan dulu DHCP-nya dengan cara klik statik tadi. Kita aktifkan lagi, klik DHCP kembali. Masih belum juga, kita coba di desktop, statik, kemudian DHCP. Nah, ini saya rasa sudah dapat karena lampu hijaunya sudah nyala. Nah, betul, sudah dapat.
192.30.1. Oke, kemudian yang satunya lagi ya, sobat belajar ya, untuk PC 2 jaringan komputer 3. Konfigurasi pas Ethernetnya kita nyalakan dulu, IP-nya sudah dapat. Kita coba sekarang ping antar jaringan ya, dari router 3 ini aja nggak apa-apa ya. Kita coba dari router 3 PC 2, apakah saya bisa memping ke gateway, kemudian ke FA 01 nya router ini sendiri dulu, kemudian FA 01 ETH 010 dan ke jaringan PC jaringan komputer 2. Kita coba dengan perintah ping. Kita perintah pingnya, kita perintah ping. Kita coba desktop, command prompt, bisa dikit. Oke, ping ke gateway-nya dulu ya. Ping ke gateway 192.30.30.254. Oke, dapat ada replay, artinya sudah terkoneksi ke gateway. Kita coba juga ping ke FA01 routernya dia sendiri ya, jaringan komputer 3, 200.20.20.2. Sudah terkoneksi juga. Kemudian kita kasih perintah ping lagi ke 200.20.20.1, artinya ke router yang dimiliki oleh jaringan komputer 2 yang terkoneksi ke jaringan komputer 2 ya. Kita coba. Nah, ada koneksi juga. Kita coba langsung aja ke PC 2 jaringan komputer 3. Kalau tidak salah tadi IP-nya 192.20.20.2 atau 1 ya tadi ya, PC 2 tadi 1. Yang 2 tidak ada IP. PC-nya tadi beralamat IP 1 dan 3 kalau tidak salah. Oke, kita coba lagi. Kita break aja. Ctrl C. Saya panah atas satu kali. IP 1 coba. PC 2 nya ini beralamatkan IP nya 192.20.21. Kita coba apakah dia bisa terkoneksi. Masih ya. Nah, sudah terkoneksi. Saya pikir tadi RTO, berarti perlu waktu dia untuk bisa terkoneksi. Nah, untuk singkatnya saya akan coba ping langsung ke PC 1 jaringan komputer 1 ya. Apakah dia bisa melewati jalur internetnya, jalur WAN-nya, antar routernya langsung ke PC 1 jaringan komputer 2. Kalau tidak salah tadi IP-nya adalah 192.10.10.1. Kita lihat dulu apakah dia juga perlu waktu untuk terkoneksi. Nah, oke, sudah siap. Artinya kalau sudah seperti ini, terkoneksi seperti ini, 3 jaringan ini, saya yakin area jaringan komputer 1 antar LAN-nya, kemudian jaringan komputer 2 LAN ini juga, dan jaringan komputer 3 sudah bisa saling terhubung. Tinggal nanti mengatur hak aksesnya aja. Nah, demikian ya sobat belajar ya, untuk pembelajaran kita kali ini, yaitu mengoneksikan 3 router dengan mode RIP, bukan lagi statik tapi RIP. Bedanya kalau kita RIP ini sebenarnya lebih mudah daripada statik pada saat kita menginput IP-nya.
dia semacam DHCP gitu ya. Antar routernya ini semacam DHCP koneksinya. Dan terima kasih, semoga sobat belajar bisa memahaminya. Jika ada komentar silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kita sama-sama belajar, semoga pengetahuan yang kita bagikan nanti bermanfaat untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk sobat belajar semua. Saya yakin Tuhan Yang Maha Esa akan selalu memberkati kita dengan kesehatan. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih. I got the antidote. Women wave your pantyhose, sing the chorus, and it